saya Loni Febriani Raka dari SMP Negeri 2 Lian, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah siap belajar, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Ibu. Silakan Yanti. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Yanti yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ketua kelas siapa? Siapa yang tidak hadir? Angin naik poin. Siapa? Angin naik poin. Dengan naik poin dia kenapa? Alfa. Alfa dengan Sabina Nemo. Sabina Nenu. Dia kenapa itu? Izin. Izin juga. Ada lagi yang tidak hadir? Tidak. Baik anak-anak, kita iya dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Oke, Ibu mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Adakah matematika di hatimu? Adakah matematika di jiwamu? Wah, gampang. Oke, bagus, pintar. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan lanjut dengan materi yang berikut. Materi kita hari ini, semua bisa perhatikan ke slide ya. Materi kita hari ini yaitu tentang perkalian bentuk angka. Oke, baik. Nah, manfaat kalian mempelajari materi hari ini, misalnya itu seperti manajemen uang saku yang diberikan orang tua kalian tiap minggu. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian punya uang saku 100.000 yang diberikan orang tua kepada kalian. Uangnya 100.000. 100.000 itu digunakan untuk uang jajannya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Uang jajannya digunakan dari Senin sampai Sabtu. Nah, sekarang untuk Senin, Selasa, Rabu ini misalnya kalian mengeluarkan uang saku lebih karena ada tambahan jam. Jadi harus kasih keluar uang saku lebih, misalnya 10.000 untuk hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, seperti itu. Nah, uang 100.000 tadi itu supaya pas dari Senin sampai dengan Sabtu tadi. Sedangkan kalian harus menabung lagi 10.000. Bisa paham yang Ibu maksud? Bisa. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang tadi Ibu jelaskan itu, kita gunakan operasi perkalian bentuk aljabar yang
sebelum itu, ayo kita ingat dulu pelajaran bab pertama, yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Masih ingat? Masih. Yang pertama, 5 kali 6 berapa? 5 kali 6 sama dengan 30. Positif kali positif hasilnya positif. Oke. Selanjutnya, negatif 7 kali negatif 8 hasilnya berapa? 5. Hasilnya 50. Oke, selanjutnya negatif 9 kali 7 berapa? Negatif 63. Oke, betul. Selanjutnya 6 kali negatif 5 hasilnya berapa? Negatif 30. Bagus. Selanjutnya, ayo kita ingat dulu sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Semua bisa perhatikan ke slide, Yang pertama, A kali B sama dengan ini sifat apa ini? Sifat. Diingat-ingat dulu pelajaran bilangan bulat. Ini merupakan sifat komparatif. Oke, baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada. Oke, silakan Vino. Silakan mau bertanya apa? Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat tadi berlaku juga tidak dalam perbandingan aljabar. Oke. Vino bertanya kalau sifat-sifat yang ini, sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat ini berlaku tidak pada perkalian aljabar. Siapa yang mau menjawab? Berlaku atau tidak? Siapa? Saya. Oke. Indri, menurut Indri bagaimana? Berlaku atau tidak? Menurut saya tidak berlaku. Oh, menurut Indri tidak berlaku. Siapa lagi? Siapa yang bilang berlaku? Saya Oh, yang dibilang? berlaku. Oh, yang dibilang berlaku. Oke. Untuk jawabannya sebentar baru kalian temukan sendiri jawabannya, Ya. Tidak bisa kasih tahu kalian sekarang, Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu anak-anak bisa menjelaskan sifat-sifat operasi pada perkalian aljabar dengan baik. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan hasil perkalian bentuk aljabar dengan benar. Yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? 3. Oke, baik. Selanjutnya, pentingnya kita mencapai tujuan pembelajaran itu yang tadi dijelaskan itu, yang pertama supaya anak-anak bisa kerja soal. Anak-anak bisa kerja soal kalau ada soal perkalian bentuk aljabar, anak-anak bisa kerja. Kalau ada soal tentang sifat-sifat perkalian bentuk aljabar, anak-anak bisa kerja juga. Selanjutnya, kalau ada soal tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian aljabar, juga anak-anak bisa kerja. Bisa dipahami ini? Bisa. Baik. Nah, untuk tahap pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu ibu akan sajikan suatu masalah nyata untuk kalian amati. Setelah kalian mengamati, akan ada diskusi secara kelompok. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok, kemudian kalian akan presentasi hasil diskusi tersebut. Setelah presentasi nanti ada konfirmasi atau penguatan dari ibu sendiri. Setelah itu nanti kita akan refleksi dan akan ada kuis. Nah, untuk penilaian dalam pembelajaran hari ini juga ibu akan melakukan penilaian. Penilaian itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap ini nanti ibu lihat dari kalian punya sikap spiritual, sikap sosial. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ini nanti ada pretest. Nanti akan ada pretest. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, nanti akan ada pretest. Setelah kita selesai pembelajaran juga, kegiatan inti juga akan ada post test atau kuis yang akan ibu berikan. Setelah itu, untuk penilaian berikut itu ibu nilai kalian punya keterampilan. Bagaimana kalian mengerjakan
mengerjakan LKPD-nya, kemudian bagaimana kalian mempresentasikan LKPD yang akan Ibu berikan. Seperti itu ya. Selamat sini. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu minta silakan siapkan kertas untuk mengerjakan soal pretest yang Ibu tampilkan ini. Silakan. Sudah, tulis namanya, kelas. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ayo. Anak-anak, terima kasih karena sudah mengerjakan soal pretest yang tadi Ibu bagikan. Selanjutnya, mari kita amati masalah berikut. Ayo, silakan. Ibu kasih waktu untuk kalian bisa baca soal yang baca masalah yang Ibu sajikan. Silakan. Oke, dari masalah yang Ibu sajikan ini, siapa yang bisa bantu Ibu untuk bacakan? Oke, silakan. Bahasan memiliki keramba berbentuk persegi dan pandemi memiliki keramba berbentuk persegi panjang. Baik anak-anak, dari masalah yang Ibu sajikan ini dan yang tadi sudah dibacakan oleh Gian tadi, siapa yang mau bertanya terkait masalah tersebut? Silakan. Oke, silakan. Luas keramba Pak Hasan berapa? Oke, luas keramba Pak Hasan berapa? Siapa yang bisa jawab? Oke, Diva, silakan Diva. Menurut saya luas keramba Pak Hasan dicari pakai rumus persegi. Oke, bagus. Nah, rumus luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Kali sisi. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Oke, Queen, silakan Queen. Kalau begitu luas keramba Pak Hendy berapa? Oh, luas keramba Pak Hendy berapa? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Vino. Menurut saya, karena keramba Pak Hendy berbentuk persegi panjang dari pakai rumus luas persegi panjang. Oke, Vino bilang karena keramba Pak Hendy itu berbentuk persegi panjang, jadi pakai rumus luas persegi panjang. Siapa yang tahu rumus luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Itu materi apa itu? Materi SD itu? Ya. Ingat lagi materi SD. Baik anak-anak, untuk menjawab pertanyaan dari Vino tadi tentang apakah sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu berlaku juga tidak di perkalian bentuk aljabar. Kemudian pertanyaan dari Farel tadi, luas keramba Pak Hasan itu berapa? Pertanyaan lagi dari Queen, luas keramba Pak Hendy itu berapa? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan Vino, pertanyaan dari Queen, pertanyaan dari Farel, kalian akan temukan dalam LKPD yang akan kalian kerjakan. Baik anak-anak, untuk mengerjakan LKPD-nya, Ibu sudah bagi kalian dalam kelompok. Silakan amati slide berikut. Kelompok yang pertama itu ada Queen, Farel, Ingrid, Efron, dan Winda. Kelompok kedua ada Vino, Evi, ada Vino lagi, ada dua nama Vino di kelas toh. Kemudian Ano dengan Efren. Yang berikut kelompok ketiga ada Dita, Yanti, Enko, Wina, dan Kavin. Kelompok keempat ada Gian, Bento, Vincent, Rahel, dan Ovi. Untuk itu silakan duduk dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan. Baik, selanjutnya Ibu bagi kalian lembar kerjanya dengan bahan ajar. Ya. Untuk halaman awalnya itu bisa kalian lihat. Halaman yang pertama, dilihat. Bisa. Itu silakan ditulis nama kelompoknya. Sudah, nama-nama kelompoknya ditulis sesuai dengan nama-nama nomor kalian
dari LKPD untuk halaman pertama. Silakan yang pertama itu, soal pertama itu tentang pengetahuan prasyarat kalian. Bisa diisi titik-titik yang sudah Ibu sediakan. Silakan dikerjakan. Ada yang mau bertanya terkait LKPD, Ibu persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan ya. Baik, silakan diskusikan LKPD-nya dalam waktu 25 menit. Ibu kasih waktu 25 menit. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, untuk kelompok 1 nanti kalian presentasi halaman yang pertama. Ayo menggali pengetahuan prasyarat itu. Sudah lihat? Sudah. Kemudian nomor yang pertama itu nomor 1 ya. Ya, kemampuan prasyarat halaman awal dengan nomor yang pertama. Sudah? Sudah. Kelompok kedua nanti presentasi nomor 2 dengan nomor 3. Untuk kelompok 4 kelompok 3 presentasi nomor 4 ya. Kelompok 5 presentasi nomor 5. Oh, kelompok 4 presentasi nomor 5. Bisa? Bisa. Nah, ini mana bahan aja? Nah, lihat sini ada soal yang mirip seperti nomor ini, seperti yang ini. Dua sekarang Bapak Hasan ini ada di nomor sini. Tadi Pak Hasan, ini kenapa Pak Yahya dan Pak Yani? Yang punya saya seperti ini, ada yang berjalan. Contohnya ini bisa toh? Bisa kosong. Bisa atau tidak? Kerjasama dengan kelompok kayak ini berapa? Menolong sendiri ya, kerjasama dengan kelompok ya. Ini harus bagaimana? Belum. Kelompok 1? Kelompok 3? Belum. Oke, cepat ya. X kali 5 X kali 5 X kali 5 kali X berarti 15 kali X 15 kan 5 X kali 5 kan 5 X berarti 15 kali 15 X sudah. Kemudian ini panjang kali lebar ini dapat dari rumus 2 belakang. Terus apa? Panjang kali lebar persegi. Kalau persegi sisi kiri panjang X kali X sama dengan X pangkat. Panjang kali lebar berarti X tambah 5 kali X tambah 15 dikali tambah hasilnya X pangkat 2 tambah 7X dengan sudah lanjut dulu. Kalau sudah selesai saatnya kita presentasi. Ibu kelompok 1 maju semua untuk presentasi hasil pekerjaan. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan
Hasil perkalian dua bilangan dua positif adalah positif. Positif kali positif. Lanjut. Hasil perkalian dua bilangan dua negatif adalah positif. Oke, selanjutnya. Hasil perkalian dua bilangan dua positif dengan bilangan dua negatif adalah negatif. Oke. Yang lain punya bagaimana? Oke, bagus. Lanjut, nomor berikut. Kalian punya nomor 1 lagi toh? Keramba pahasan berbentuk persegi. Keramba pahasan berbentuk. Lanjut. Ukuran keramba pahasan adalah X meter. Meter. Oke, lanjut. Sehingga rumus luas keramba pahasan adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi itu didapat dari mana? Karena keramba pahasan berbentuk persegi, jadi rumus luas adalah sisi kali sisi. Oke, luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Lanjut. Berarti kelompok 1 presentasinya hanya yang pengetahuan prasyarat dan yang nomor 1 toh? Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya. Silakan kembali. Lanjut kelompok 2. Silakan. Waktu dan kesempatan diberikan. Kelompok 2 silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Pinjentus Yupriyasima, di sebelah kiri saya Jadi Selakosa. sebelah kanan saya Yosef Berguna Thomas Aprianus. Oke, silakan kelompok 2. Luas keramba pahasan berbentuk persegi, maka luasnya sisi kali sisi sama dengan X kali X sama dengan X tambah 2. Oke, lanjut. Kelompok yang lain bagaimana? Sama terus. Oke, lanjut. Keramba pahasan sama dengan panjang kali lebar. Jadi bisa tulis saja nih. Silakan kelompok 2 bisa jelaskan. Jadi X kali X tambah X kali 5 tambah 15 kali X tambah 15 kali 5 sama dengan X kali X sama dengan X tambah 2 tambah 20X tambah 75. Oke, baik. Jadi untuk nomor 2 ini kelompok 2 hasilnya X tambah 2 tambah 20X tambah 75. Oke, yang lain kelompok yang lain bagaimana? Sama. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kami. Perkenalkan, nama saya Afin Direktur Tunahuna. Di samping kiri saya, di samping kanan saya, Komandan Pangomero Alfredus Doloro. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 itu tadi nomor 4. Oke, silakan salin dan lengkapilah tabel di bawah. Nomor 1. Nomor 1 itu ditulis saja di papan dan bisa dijelaskan ke teman-teman. Silakan bisa dijelaskan. 6 dalam kurung X tambah 7 sama dengan 6 kali X dalam kurung 6 kali X tambah 6 kali 7 sama dengan 6X tambah 42. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kembali kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan nama kelompok kami masing-masing. Saya yang tertuju di sebelah kiri saya, Maria Yafina Naisoko. dan sebelah kanan saya. Nomor 5, nyatakan bahwa bangunan berikut dalam bentuk aljabar.
persegi. Jadi A kali A kali A kali A sama dengan 4A pangkat 4. Coba ditulis saja. Tulis dulu besar, agak besar sedikit. Jangan kecil. Kasih ada besar. Gambar yang pertama itu A kali A kali A kali A sama dengan 4A pangkat 4. Atau buka kurung A tambah A tutup kurung kali buka kurung A tambah A tutup kurung sama dengan buka kurung 2A tutup kurung kali buka kurung 2A tutup kurung sama dengan 4A pangkat 4. 4A pangkat 4. Dari kelompok lain ada yang punya jawaban berbeda? Ada. Coba, saat kelompok 2 bagaimana? Kami punya gambar pertama hanya 4A saja. Kelompok kedua mereka punya gambar pertama hanya 4A saja, sedangkan kelompok 4 punya 4A pangkat 4. Kelompok yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Oke, silakan. Kami punya hanya 4A pangkat 2 saja. Oke, berarti kelompok 1 4A pangkat 2, kelompok 2 4A saja, kelompok 4 4A pangkat 4. Nanti kita cek kebenarannya sebentar ya. Demikian hasil diskusi. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Perhatian ke depan ya. Mau perhatian ke depan. Baik, untuk pekerjaan dari kelompok 1 tadi. Kelompok 1 itu tadi sifat komutatif untuk pengetahuan prasyaratnya. Sifat komutatif itu A kali B sama saja dengan D kali A. Jadi mereka punya itu sudah betul. Yang halaman pertama sudah betul. Sudah? Kemudian mereka punya nomor pertama yang A, B, C, D, E, F juga sudah betul. Sudah betul. Jadi kelompok A tadi untuk hasil diskusinya 2 nomor itu sudah betul semua ya. Ya. Kelompok 2, untuk kelompok 2 ini untuk nomor 3 tadi itu masih ada kesalahan. Itu sebenarnya AX tambah B kali CX tambah D itu hasilnya itu ini ya. CX tambah 2 ditambah AD tambah BC X ditambah BD. Seperti ini ya. Untuk kelompok 3 itu sudah betul semua, hanya masih belum betul di nomor yang berapa, di nomor kelima. Nanti disesuaikan dengan kelompok lain ya. Kelompok baik. Untuk selanjutnya kita cek kebenaran dari KPD yang kalian kerjakan. Semua bisa perhatikan ke slide yang ibu tampilkan ya. Baik. Nah, beberapa contoh perkalian aljabar. Yang pertama itu 2A dikali 3B sama saja dengan 3B kali 2A. Ini bermaksud sifat apa? Sifat Oke, selanjutnya kita lihat soal masalah yang tadi di LKPD itu. Masalah yang tadi di LKPD. Nah, kerangka bahasan berbentuk apa ini? Berbentuk segitiga. X untuk sisinya itu masih dalam X. Kemudian kerangka Pahendi berbentuk apa? Persegi panjang. Nah, ini seperti ini ya. Ini X. Hari ini yang diketahui 15, ini X, ini 5. Nah, kerangka Pahendi berbentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Maka ukuran kerangka Pahendi adalah panjangnya sama dengan X tambah 5. Kalau lebarnya berapa? X tambah 5. Sehingga rumus luas kerangka Pahendi itu apa? Panjang. Itu didapat dari
tadi kalian kerjakan. Sudah? Sudah. Baik, untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah selesai presentasi. Sekarang selanjutnya kita buat kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita belajar tentang apa? Perkalian bentuk aljabar. Ulang apa? Perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar. Siapa sekali lagi yang bisa menyebutkan sifat-sifat apa saja yang berlaku pada perkalian bentuk aljabar? Saya Ibu. Oke, silakan Queen. Sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Oke, baik. Yang pertama itu sifat apa? Sifat yang distributif. Baik, untuk perkalian bentuk aljabar itu sifat-sifatnya ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Seperti yang tadi kalian sudah kerjakan dan yang sudah dijelaskan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, tujuan pembelajaran kita yang tadi, berarti kita sudah capek atau belum? Kita sudah capek atau belum? Sudah. Kalian sudah tahu sifat-sifat perkalian bentuk aljabar itu apa? Kemudian kalian sudah bisa menentukan perkalian bentuk aljabar itu apa? Dan kalian juga sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi Bapak Hasan, itu termasuk salah satu soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, untuk selanjutnya seperti yang tadi Ibu sampaikan juga akan ada kuis dan refleksi. Untuk itu soal kuisnya ada 3 nomor Ibu bagikan untuk dikerjakan bersama dengan lembar refleksinya. Setelah selesai kerja soal kuis, silakan isi lembar refleksi ya. Lembar refleksi, untuk lembar refleksi ini ada 3 pertanyaan yang perlu kalian isi. Yang pertama itu, apa yang kalian pelajari hari ini? Ditulis saja kalian belajar apa hari ini. Kemudian apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dan yang berikut, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Oke? Ini isi yang ada kuis ini. Terima kasih karena sudah mengerjakan soal kuisnya. Bagaimana, soalnya susah atau tidak? Susah gampang, oke. Soalnya tadi sama dengan soal pretest. Oh, soalnya tadi sama dengan soal pretest. Ya memang, yang tadi Ibu sampaikan tadi itu nanti akhir pelajaran itu akan ada poster. Jadi soal pretest tadi itu sama dengan soal kuis tadi. Oke. Baik, selanjutnya materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Tadi kita sudah belajar perkalian toh? Ya. Perkalian bentuk aljabar. Kita lanjut minggu depan tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, bahan ajar yang Ibu bagikan tadi itu tolong dipelajari ya. Itu ada materi lanjutan tentang pembagian bentuk aljabar. Dipelajari ya.
pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, tetap semangat, jangan lupa belajar.